semuanya, kembali lagi di Pod Economics. Jadi kali ini kita kedatangan tamu, yaitu ada Elang. Coba perkenalkan diri dulu, Elang. Halo Niha, aku Elang Akbar Marindo, mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024. Oke, jadi pada podcast kali ini itu kita akan tanya-tanya nih sama Elang masalah tentang proses bisnis dan pemasaran. Nah, kita langsung aja deh ke pertanyaan pertama ya. Itu ada, menurut Elang nih, proses bisnis itu apa sih? Oke Niha, jadi proses bisnis itu sendiri adalah serangkaian langkah yang dilakukan baik itu oleh individu maupun perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentunya ini sendiri itu bisa bermacam-macam. Bisa saja tujuannya itu hanya untuk sekedar mencari profit, atau bisa saja tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, jadi kita udah tahu nih apa itu proses bisnis, kan udah dijelasin sama Elang tadi. Aku mau nanya nih, kalau dalam bisnis itu biasanya ada berapa kategori sih, Elang? Oke Niha, jadi dalam bisnis itu sendiri terdapat beberapa kategori. Di antaranya itu ada usaha kecil dan usaha menengah. Nah, usaha kecil ini sendiri itu contohnya seperti warung, bengkel, dan lain-lain. Nah, selanjutnya usaha menengah. Nah, usaha menengah sendiri sudah naik sedikit tingkatannya di atas usaha kecil. Contohnya itu kayak toko roti ataupun toko bangunan. Nah, di dalam bisnis itu kan ada yang namanya penguasa pasar nih, Lang. Nah, biasanya penguasa pasar itu yang memberi perusahaan jaminan penjualan dan juga keuntungan jangka panjang. Nah, itu disebutnya apa sih, Lang? Oke, jadi yang kayak gitu tuh biasanya disebut market standing. Nah, market standing ini sendiri adalah sebuah posisi atau pangsa pasar yang dimiliki oleh perusahaan dalam menguasai pasar ataupun produk layanan tertentu. Oke, Lang, menurut kamu dalam manajemen proses bisnis, langkah pertama yang bisa dilakukan itu apa sih, Lang? Kita perlu menganalisis setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Misal kita akan melakukan aktivitas apa dalam satu periode untuk melancarkan bisnis kita. Oke, Lang, di dalam bisnis itu kan pasti ada yang namanya faktor keberhasilan bisnis. Nah, coba jelasin apa aja faktor-faktor dari keberhasilan bisnis itu. Oke, jadi Niha, faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya bisnis yang kita jalani, yang pertama itu tentu saja faktor kerja keras. Dan yang kedua itu faktor kompetensi manajerial dari owner itu sendiri. Yang ketiga itu faktor dari tinggi atau rendahnya permintaan pasar. Dan yang terakhir tentu saja itu faktor keberuntungan. Oke, jadi kita tadi sudah nih membahas tentang proses-proses bisnis. Nah, sesuai dengan pembahasan kita di awal, kita juga akan membahas tentang proses pemasaran. Nah, aku mau tahu nih, apa itu proses pemasaran dari Elang ini? Coba bisa dijelaskan. Oke, jadi secara gampangnya proses pemasaran itu adalah suatu proses di mana kita memperkenalkan produk kita kepada halayak ramai. Nah, dengan harapan
para konsumen akan tertarik perhatiannya untuk membeli produk yang kita tawarkan tadi. Oke, dalam proses pemasaran itu kan pada dasarnya adalah memasarkan produk yang menyangkut pengubahan dua hal. Nah, itu ada apa aja sih, Lang? Oke, jadi nih dua hal yang berubah karena pemasaran produk itu sendiri. Yang pertama yaitu ada arus barang, dan yang kedua itu adalah perubahan transaksi barang. Nah, kedua hal ini perubahannya itu sangat dipengaruhi oleh berhasil atau tidaknya pemasaran yang kita lakukan. Jadi koperasi ini kan termasuk juga nih dalam pemasaran. Nah, menurut Elang, peran dari koperasi dalam proses pemasaran ini apa sih? Oke, jadi peran dari koperasi ini sendiri dalam pemasaran yaitu adalah sebagai sebuah organisasi yang dapat memfasilitasi penjualan dan distribusi barang. Oke, itu tadi perannya nih. Kalau prinsip koperasi dalam proses pemasaran itu bersifat apa aja nih, Ram? Jadi nih prinsip koperasi dalam pemasaran itu sendiri yang pertama bersifat sukarela. Mengapa dia bersifat sukarela? Karena kita tahu koperasi ini merupakan sebuah organisasi yang bersifat demokratis. Nah, sifat demokratisnya ini melibatkan seluruh anggotanya dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. Oke, aku mau nanya nih, gimana perusahaan menentukan target pasar? Oke nih jadi pertama perusahaan itu membuat proposisi pemasaran dengan memposisikan diri dalam pandangan konsumen untuk menawarkan manfaat apa saja yang dapat diperoleh konsumen dengan membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir nih mengenai proses pemasaran. Nah, gimana dampak dari kepuasan nilai itu dalam tingkat pemasaran itu seperti apa? Tingkat kepuasan dari konsumen itu sendiri adalah penilaian dari konsumen terhadap produk. Jadi dari pembahasan ini itu dapat disimpulkan bahwa proses bisnis dan proses pemasaran itu saling terkait nih. Karena dari keberhasilan proses pemasaran itu pasti akan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan bisnis. Ya, betul sekali nih. Oke, berakhir sudah pembahasan kita kali ini. Terima kasih kepada Elang sudah menjadi narasumber di Pods Economics kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. See you on next video. Bye-bye. Bye-bye.